manis, hari ini kita akan mempelajari materi tentang aku berkembang bersama orang lain. Masih lanjutan materi yang kemarin. Sebelum kita memulai pelajaran, masih ingat nyanyi Profil Pancasila? Masih. Oke, belajar Pancasila 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, bernalar kritis. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Silakan duduk. Oke, saya minta anak Yohan untuk membawa kita dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat bagi perkembangan diri kami sesuai kehendak-Mu. Amin. Terima kasih untuk Yohan. Selanjutnya, dari materi yang akan kita pelajari, ada tujuan yang akan kita capai dari materi ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Terus, tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan orang-orang yang turut berperan dalam perkembangan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat doa syukur atas keunikan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam pelajaran ini nanti saya mau menanyakan ketua kelas, apa semua teman-temannya hadir? Semua hadir? Oke. Sebelum kita memperhatikan gambar, Ibu ajak kita berdiri dulu. Masih ingat tepuk dokter? Masih. Oke, tepuk dokter. Usah. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, perhatikan gambar di depan. Di depan ada 4 gambar. Gambar yang pertama, Nadia. Siapa-siapa di dalamnya? Ibu dan anak-anak sedang menikmati hidangan di meja makan. Oke, gambar kedua, Yohan. Anak-anak sedang bermain lomba tali. Gambar keempat, Paim. Seorang ibu guru sedang memberikan penjelasan materi dan ada anak merespon jawabannya. Oke, tepuk tangan. Oke, anak-anak, dari gambar itu yang pertama menunjukkan situasi keluarga yang sedang makan bersama. Dan yang keempat adalah situasi di mana seorang guru sedang memberikan penjelasan kepada anak-anaknya dan satu orang anak memberikan respon yang baik terhadap apa yang diberikan oleh ibu guru. Anak-anak, dalam perkembangan dan pertumbuhan kita, banyak orang yang turut membantu kita mengembangkan diri kita setiap hari, yakni
orang tua atau disebut dengan keluarga. Dan yang ketiga itu teman-teman dan lingkungan. Dan lingkungan sekolah, tempat kita bermain dan belajar. Mereka-mereka itulah yang membantu kita menumbuh dan mengembangkan kepribadian kita. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sehat akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kita sebagai anak-anak yang akan bertumbuh dan berkembang tentunya dapat melakukan hal-hal yang baik pula yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Di rumah, selain keluarga, lingkungan rumah kita juga harus bersih, harus sehat. Lingkungan yang sehat juga dapat menurut sertakan proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Oke, kita lanjut dengan pembacaan teks kitab suci. Saya minta kepada Nadia untuk membacakan teks kitab suci. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Barang siapa melakukan kehendak Allah, itu perempuan, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk mendalami teks kitab suci, kita mengerjakan soal-soal dalam kelompok. Silakan kalian kerjanya bersama-sama sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Ibu beri waktu 10 menit deh. Bagaimana, sudah? Saya persilakan utusan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kepada yang dipercayakan oleh kelompok. Silakan maju. Apa yang dilakukan, apa yang dikisahkan dalam teks Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Ibu dan saudara-saudara Yesus. Yesus sedang mengajar tentang kasih kepada sesama. Yesus memiliki keluarga. Oke, tepuk tangan. Yang kedua, menurut Yesus, siapakah ibu dan saudara-saudaranya? Sama yang saling mengasihi. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut sebagai saudara-saudara Yesus? Tidak boleh sombong. Oke, baik adik-adik serta anak-anak yang terkasih, yang sudah dijawabkan dari setiap kelompok. Dari kelompok A, apa yang dikisahkan dalam teks ibu dan saudara Yesus. Kelompok B, Yesus sedang mengajar tentang kasih kepada sesama. Dan kelompok C, Yesus memiliki keluarga. Dengan pertanyaan yang kedua, siapa ibu dan saudaranya? Menurut kelompok A, sesama yang saling mengasihi. Apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut sebagai saudara Yesus? Dari kelompok A menyatakan tidak boleh sombong. Dari kelompok B, orang yang selalu memperhatikan sesama yang menderita. Dan dari kelompok C, melihat
sebagai saudara harus ditolong dan dicintai. Tepuk salut untuk ketiga kelompok. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Baik, anak-anak yang manis. Setelah kita memberikan jawaban yang sudah dikerjakan, kita dapat menyimpulkan bahwa kata orang yang mengakui bahwa Yesus itu adalah sahabatnya. Siapa sahabat Yesus? Kita semua yang sudah diciptakan. Dan kita membutuhkan bantuan orang lain. Kenapa kita disebut makhluk sosial? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Baik, anak-anak yang terkasih, apa kalian semua sudah paham materi ini? Sudah. Kalau sudah paham, apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Tentang ibu dan saudara-saudara Yesus. Apalagi yang lain? Tentang perkembangan. Perkembangan dan pertumbuhan. Yesus mempunyai keluarga. Yang lain, Nadia? Lingkungan turut mengembangkan diri. Oke, Nadia bilang lingkungan turut mengembangkan diri. Tepuk salut. Salut. Oke, anak-anak. Sebagai pertanyaan, sebagai kegiatan refleksi, kita diminta untuk menulis sebuah doa syukur. Tulisnya dalam sebuah bingkai. Lalu kumpul hari Senin setelah pelajaran berikutnya yang akan kita pelajari. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita semua berdiri. Masih ingat lagu dalam Yesus kita bersaudara? Masih. Oke, dalam Yesus, 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara, saling mengasihi. Oke, tepuk jempol. Ini jempol kanan, ini jempol kiri. Licat, cap, cap. Oke, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, sampai hari-hari yang akan datang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama